di sisi selatan Chicago di daerah O Block, daerah yang ditakuti oleh semua orang. Kami pergi ke sana untuk berdakwah. Kamu tidak akan melihat orang Mormon berjalan di sana, atau saksi Yehua, atau Kristen evangelis, tetapi sebagai Muslim, kita hanya takut kepada Allah, kita tidak takut kepada siapapun, atau pergi kemanapun. Ketika kami tiba di sana, seperti yang Anda lihat di video, di lingkaran merah, ada seorang pria mabuk yang sedang dipukuli. Ada juga pedagang narkoba yang mencoba mengusir kami dari wilayah mereka, karena mereka ingin melanjutkan bisnisnya. Kami menemukan orang-orang yang mungkin kerasukan jin atau dipengaruhi oleh obat-obatan, tetapi, alhamdulillah, kami berdakwah tanpa rasa takut. Dan 22 orang masuk Islam dalam 2 hari, 16 di hari pertama dan 6 di hari kedua. Anda akan melihat ini dalam video. Bagaimana kabarnya? Sialan, Apakah kamu baik-baik saja? Saya senang berada di sini. Allah berkata untuk tetap diam. Apakah kamu percaya pada Tuhan? Aku adalah Tuhan. Tidak. Jangan menyangkal. Jika kamu menyangkal, kamu akan mati sekarang. Demi Kristus. Jika kamu adalah Tuhan, buatlah aku mati sekarang. Aku berdiri di sini. Jika kamu adalah Tuhan, Aku bukan Tuhan. jangan hanya berdiri dan mengatakan Aku adalah hamba kamu Allah. adalah Tuhan. Aku adalah visi masa depan. Kamu juga begitu. Aku tahu apa ini. Tenanglah. Aku tenang. Aku adalah Kristus. Aku yang terakhir dengan darah murni, dan aku adalah Kristus. Mari datang dan berbicara dengan kami. Kemana Nama kamu saya pergi? Chris. Kami menghargai kamu datang dan menunjukkan kasih sayang, saudaraku. Apakah kamu tahu apa-apa tentang Islam? Semua orang, teman-teman saya tahu. Kita punya orang seperti ini. Hebat. Saya percaya pada apa yang saya yakini. Apa yang kamu yakini? Saya merasa bahwa saya memahami banyak tentang agama. Apa yang kamu tahu tentang Islam? Alasan dibalik ini adalah karena itu menunjukkan etika. Disebutkan dalam Injil bahwa mereka saling berkaitan. Kamu juga punya etika sebagai manusia. Banyak hal yang terjadi dalam agama kita, seperti berdoa. Agama adalah persaudaraan. Ya saudaraku, saya suka ini. Kamu bisa belajar banyak, ini lebih dari... Ya saudaraku, pahami ini. Setiap orang harus melindungi saudaranya. Sebagai seorang Muslim, harus ada persatuan. Ya, persatuan kawan. Mengapa kamu tidak ingin menjadi bagian dari persatuan itu, saudaraku? Kami menginginkanmu. Pahami ini. Islam mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Kamu percaya Saya pada percaya apa? ada satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Apakah kamu setuju dengan saya? Kami tidak percaya bahwa Tuhan memiliki anak-anak, ibu, atau istri. Semua hal itu adalah sifat manusia. Seperti ketika kamu mencintai seorang gadis Dua kitab dan itu ingin serupa, menikahinya Al-Quran dan dan Injil, memiliki anak dibuat dengan dengannya. cara yang sama. Kamu tidak bisa membaca satu tanpa yang lain. Karena Al-Quran merujuk pada Injil, dan Injil merujuk pada Al-Quran. Kamu harus membaca keduanya, karena jika kamu melakukannya, seolah-olah kamu menyatukan kedua buku itu. Karena ada ayat-ayat yang hilang di sini dan di sana. Kamu perlu membaca keduanya, karena saat kamu melakukannya, seolah-olah mereka adalah satu. Semuanya berkaitan dengan pemahaman. Pikirkan tentang ini. Kamu punya perjanjian lama dan baru dan Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Perjanjian lama telah diubah, dan orang-orang menulis pemikiran mereka sendiri dan memasukkannya ke dalamnya. Perjanjian baru, yang merupakan pesan sejati Yesus, ditulis dalam bahasa Aram untuk kaumnya. Tetapi kemudian orang-orang Yunani menulis versi mereka sendiri yang menggambarkan mereka. Itulah sebabnya ada banyak kesalahan. Biarkan saya tunjukkan contohnya. Berikan Injilku. Berapa lama kamu butuh untuk membaca Al-Quran? Sebentar, aku masih belajar. Periksa ini. Kamu tidak bisa membaca Al-Quran tanpa seluruh Injil.
Mari kita lihat. Kamu akan membacakan untukku. Daud membunuh berapa orang? 7.000? Berapa? 7.000? Di dalam Alkitab yang sama, ketika kamu pindah ke bagian yang berbeda, Daud membunuh Injil yang sama menyebut 700. 7.000 atau 700? Apakah dia membunuh 700 atau Baiklah. 7.000? Dia menyebutkan 7.000 dan kemudian menyebutkan 700. Kamu lihat, siapa namamu, saudaraku? Theo, Kamu mengerti, saudaraku. Periksa ini. saya tidak punya apa-apa selain ini untuk pulang ke rumah. Daerah Oblok. Baca. Yesaya berumur 22 tahun ketika dia menjadi raja. Dan ibunya bernama Athalia, cucu dari... Berapa umurnya? Dia berusia 22 tahun. Di dalam Alkitab yang sama, 69, 90, 947, 947, 90, 947, 947. Periksa ini. Baca. Dia berusia 42. Benarkah? Awalnya disebutkan bahwa Daud membunuh 700. Dan di bagian lain disebutkan bahwa dia membunuh 7.000. paham. Dan disebutkan bahwa Yesaya berusia 22. Dan di bagian lain disebutkan bahwa dia berusia 42. Apakah dia berusia 22 atau 42? Kamu paham sekarang? Dan apakah Daud membunuh 700 atau 7.000? Ini sesuatu yang berbeda. Saya bertanya-tanya apa yang terjadi. Pikiranmu meledak. Kamu tidak bisa membaca satu kitab Periksa tanpa ini. yang lain, kawan. Yehoyakhin berusia 8 tahun ketika dia menjadi raja. Dan memerintah selama 3 bulan. Berapa usianya? 8 tahun saat dia menjadi raja. Periksa ini. Dia menjadi raja selama 3 tahun. Dia berumur 8 tahun. Anak kecil. Kamu mengatakan kebenaran? Saya rasa kalian mencaci maki. Tidak. Maaf. Tidak apa-apa. Kenapa Derek berbohong ketika dia bicara tentang Muslim? Kalian tidak suka hal-hal yang dilakukan Derek? Derek seorang Muslim. Dia Muslim. Apakah menurutmu dia Muslim yang sebenarnya? Kita tidak ingin meragukannya kecuali ada alasan. Di dalam Alkitab yang sama, Saya mencoba membantumu. halaman-halamannya terlipat. Saya mencoba memperbaiki mereka. Aku mengerti. Periksa ini. Disebutkan bahwa dia berumur 8 tahun. Dan di sini disebutkan bahwa dia berumur 18 tahun. Itulah yang saya katakan. Saya mengatakan bahwa disebutkan dia berumur 18. Kamu memahami kontradiksinya? Ya, saya mengerti. Karena Alkitab ditulis oleh manusia dan penulis yang tidak dikenal, mereka mengubah banyak hal. Tetapi Al-Quran, wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah, telah dijaga. Al-Quran adalah firman Tuhan yang sejati. Aku akan menunjukkan sesuatu, berikan saya Al-Quran. Tuhan mengirimkan pesan. Tuhan yang sama, Tuhan itu orang Arab. Tuhan yang sama yang mengirimkan pesan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Dan Isa adalah Tuhan yang sama yang mengirimkan pesan kepada Nabi Muhammad. Allah bukan orang Arab, putih, atau hitam. Allah adalah pencipta semua ini. Ketika orang-orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah orang kulit putih, mereka mencoba membuat Tuhan menjadi orang kulit putih. Kami tidak percaya itu. Kami percaya bahwa Tuhan lebih tinggi dari semua itu. Dia bukan putih, hitam, atau Cina, dan dia tidak memiliki anak. Allah adalah pencipta semua ini. Biarkan saya tunjukkan sesuatu. Ini adalah Al-Quran, kitab suci kami. Lihat ini. Dia yang menciptakan malam dan siang dan matahari serta bulan. Semuanya beredar pada orbitnya. Pikirkan ini, fakta bahwa matahari memiliki orbit. Ilmuwan baru-baru ini menemukan ini.
Apa yang kamu katakan? Tuhan menciptakan bumi dan surga dan manusia dan segala sesuatu di antara mereka. Bagaimana mungkin seseorang menjadi biasa jika dia menciptakan segala sesuatu? Kamu paham, ya dia adalah pencipta semua ini. Tepat sekali. Ketika kamu melihat ini, periksa ini, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat, kemudian kami menjadikannya setetes mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian kami menjadikan mani itu darah yang menggumpal, lalu kami menjadikan darah yang menggumpal itu segumpal daging, lalu kami menjadikan daging itu tulang belulang, kemudian kami membungkus tulang belulang itu dengan daging. Tunggu, mari kita baca bersama. Pikirkan tentang ini, mani berubah menjadi sepotong daging di dalam rahim. Kemudian kami menjadikan daging itu tulang belulang, lalu kami membungkus tulang belulang itu dengan daging. Ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa tulang terbentuk terlebih dahulu. Kemudian otot dan daging mengelilinginya. Bagaimana mungkin seorang pria di gurun 1400 tahun yang lalu tahu ini, kecuali jika itu adalah wahyu dari Allah? Apakah kamu mengerti Ya. saya? Kami, Muslim, percaya bahwa ini adalah firman Tuhan dan telah dijaga tanpa perubahan. Itulah sebabnya tidak ada kontradiksi seperti yang ada di dalam Alkitab. Allah membawa kalian ke sini untuk berbicara dengan kami. Dia lebih tinggi dari kita. Apakah kita akan melihatnya Ya, di surga. di dunia ini? Apakah kamu percaya pada neraka? Ya, saya percaya pada neraka dan surga. Apakah kamu dari daerah Oblok? Ya, Ada orang di sini yang membunuh orang, menembak mereka, dan saya melarikan rasa diri. masuknya kita ke neraka tergantung pada kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan di Ini adalah bumi. dunia, tetapi neraka lebih buruk. Saya mendengar bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, ketika kamu menjadi Muslim, semua dosa kamu akan dihapuskan. Mungkin kamu telah membunuh orang, Allah akan memaafkan semua orang. Ya. Jika kamu tidak ingin pergi ke neraka, kamu harus percaya hanya kepada Tuhan. Ini adalah hal yang paling penting. Apapun yang kamu lakukan di masa lalu, Allah akan mengampuninya. Kamu akan menjadi orang yang lebih baik di masa depan dan meninggalkan kebiasaan burukmu dan menjadi versi terbaik dari dirimu. Percayalah hanya kepada Tuhan yang satu dan kepada Nabi Isa, Musa, Ibrahim, dan Muhammad sebagai nabinya. Dan kamu memiliki Al-Quran, kami akan memberikan satu untuk setiap orang. Ambil Al-Quran untuk saudara-saudara di sini. Silakan. Saya akan berkeliling dan membaca ini, dan penduduk daerah tempat saya tinggal akan mengenali saya. Periksa ini. Apakah kamu percaya pada satu Ya. Tuhan dan percaya bahwa Allah mengirim para nabi seperti yang saya ceritakan dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan Al-Quran diwahyukan kepadanya? Ayo lakukan. Kalian akan menjadi Muslim hari ini. Siap? Ikuti saya. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Kita akan mengatakannya dalam bahasa Arab bersama-sama. Aku menyentuhmu, ya? Apakah kamu merasakannya? Lupakan urusan gereja. Kamu sekarang sedang mengenal kebenaran. Ulangi setelahku. Ya, kami akan menghubungkanmu dengan masjid, dan kamu akan pergi pada hari Jumat dan menjauh dari hal-hal itu. Kamu akan menjalani hidup yang bersih, Kalian, para saudaraku. Muslim, tidak melakukan hal-hal itu. Kami tidak minum alkohol atau merokok ganja. Kami menjalani hidup yang bersih. Kamu harus menjadi versi terbaik dari dirimu, saudaraku. Kita akan... Bagaimana jika saya menggunakan narkoba? Kamu tetap seorang Muslim. Tetapi kamu harus memperbaiki diri. Islam adalah iman. Ketika kamu menjadi Muslim, kamu akan menjadi lebih sehat. Kamu akan berdoa, berpuasa, dan hidup bersih. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Mari kita ucapkan syahadat dalam bahasa Arab. Ikuti saya. Asyhadu Come in, bro. Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa wa ashhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh. wa rasuluhu. What that Allahu mean? Akbar. Hal yang sama yang kamu katakan dalam bahasa Inggris, bahwa kami tidak menyembah siapapun selain Allah. Kami tidak menyembah para nabi seperti Nabi Isa, Musa, dan Muhammad, tetapi menyembah Allah yang menciptakan mereka. Hanya satu Tuhan, ya, satu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir,
seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa sebelum dia. Kami akan menghubungkan kalian dengan masjid di sini. Apakah kamu punya alamatnya? Hebat, silakan. Berikan saya Al-Quran. Ini harus menjadi inspirasi bagi siapapun yang berdakwah untuk tidak menyerah atau takut, tetapi pergi kemana saja. Kaya atau miskin, putih atau hitam, kota atau desa, dan menyebarkan dakwah Allah dan tauhid. Kami berdoa semoga Allah menerima dari kami